Halo, nama saya Syafiq Marus, and say hi for me. Singkatnya, pada tahun 2020, saya merasa saya tidak punya siapa-siapa. Saya sendirian. Padahal, tanpa saya sadari, saya punya teman yang setidaknya bisa mendengarkan cerita saya. Saya punya pasangan, tapi saya tidak merasakan sosoknya. Saya sangat lelah untuk menghadapi pikiran yang kacau. Setiap malam, menangis adalah makanan kewajiban. Ya, laki-laki karena overthinking. Saya tidak mengerti ada apa dengan saya. Saya hanya ingin didengar dan dipeluk. Saya rasa ada yang tidak beres dengan saya. Saya berpikir dan saya mencari salah saya di mana. Lalu saya berusaha memperbaiki pikiran saya. Ya, ternyata salah saya adalah saya terlalu berharap bahwa orang lain akan selalu ada untuk saya. Padahal nyatanya tidak. Dan jika tidak sesuai harapan atau ekspektasi saya akan menangis. Setelah saya break dan berpikir, saya akhiri hubungan saya dengan pasangan saya pada tanggal 25 Desember 2020. Dan ternyata inti dari semua ini adalah saya kurang mencintai diri saya sendiri. Saya selalu menyalahkan diri saya tentang semua yang terjadi pada saya. Saya kesal jika melihat orang lain terlihat bahagia, yang sedangkan saya tidak beres. Mulai sekarang, saya akan lebih mencintai diri saya sendiri melebihi apapun. Kadang, gue mikir tahun 2020 itu adalah tahun gue belajar buat lebih kenal diri gue. Tapi malah bingung diri gue ini siapa. Kadang ya sedih ya, dibilang sedih enggak, dibilang bahagia juga enggak gitu. Kayak hambar. Nangis. Ya kadang nangis tapi jatuh air matanya alasannya nggak tahu kenapa. Kadang ketawa tapi ketawanya ditahan-tahan dan itu nggak tahu juga karena apa. Gue mikir kalau tahun kemarin yang penting gue waras. Ternyata enggak. Fisik gue gak pernah ada yang luka di tahun 2020. Palingan cuman goresan. Mental gue habis-habisan. Hancur. Ya walaupun hancur, kadang yang hancur berkeping-keping tujuannya untuk mudah dibentuk. Wow, proses mental health itu ya susah, tapi harus. Susah bukan berarti gak bisa. 2020 gue gak kehilangan siapa-siapa. Gue kehilangan diri gue sendiri doang. 2019 gue bahagia. Ya walaupun ada masa kelamnya, tapi enggak secapek tahun 2020.
tahun 2020 gue udah mikir bahwa hari besok ada apa lagi masalahnya gitu. Gue sampai mikir gitu. Dan 2020 kadang gue takut buat bahagia, karena ketika gue bahagia gue gak bisa nurunin ekspektasi gue ke orang lain, atau ke diri gue sendiri, atau ke hari selanjutnya. Gue gak bisa nurunin itu. Tapi pas hari bahagianya sekarang dan esoknya malah jatuh berantakan. Hidup emang jahat, dunia juga jahat. Tapi yang buat masalah itu jadi gue kuat. Gue pikir gak bakalan sanggup ngadepin semuanya. Tapi lama-kelamaan gue jalanin. Ya gue lewatin. Gue juga makin sadar sama diri gue sendiri bahwa ada yang bisa gue ubah, ada yang gak bisa gue ubah. Dan yang gak bisa gue ubah kurangan gue. Gue gak bisa tampil sempurna buat setiap orang. Gue gak bisa senyumin semua orang. Gue gak bisa bahagiain semua orang. Dan bahkan yang lebih dekat lagi, gue akhirnya gak bisa bahagiain diri gue sendiri. Kadang gue mikir, itu kenapa buat merias senyum orang lain gue segampang itu. Buat merias senyum di wajah gue sendiri, gue gak kepikiran sama sekali caranya gimana. Yang gue pikirin, kalau orang lain bahagia, gue bahagia. Tapi ternyata enggak. Kadang gue nurutin kemauan orang lain, ya gue gak berani bilang enggak. Itu yang buat gue gak nyaman. Gue terpaksa nyamanin dia, tapi hati gue gak nyaman. Gue pengen lari, tapi pas gue pergi, gue ngerasa kehilangan. Ya jadi gue tetap bertahan, bukan jalan di tempat, gue diam di tempat. Gue selalu menyampingkan ego gue demi ego orang lain. Gue selalu mengiyakan orang lain dan menindas gue sendiri. Gue mengedepankan prioritas orang lain. Gue ngebunuh mimpi gue sendiri. Gue merilekskan orang lain. Gue ngancurin badan gue sendiri. Kalau gue bayangin ke belakang, mungkin bakalan nangis kali ya. Tapi gak apa-apa. Buktinya 2021 tanggal 4 gue masih baik-baik aja. Mata gue yang bengkak kena air mata sekarang harus mengintam karena begadang. Senyum gue sampai selebar-lebarnya sekarang mengecil. Tapi gak tahu kenapa harus mengecil. Air mata gue masih ada, masih banyak. Tapi kalau hati udah mati rasa,
air mata juga gak bakalan berasa. Gue sadar ngelawan takdir emang gak bisa gue lakuin. Apapun yang bukan punya gue bakalan tetap gak jadi milik gue. Gue bukan takut untuk jalan, gue takut untuk milih pilihan. Gue takut buat keputusan yang akhirnya gue sesali setelah memilih itu. Gue masih labil, makanya gue takut. Tapi dari banyak masalah orang, maksud saya dari banyak masalah itu, gue punya orang-orang yang ya ngedukung gue. Ya, tapi gak selalu lah gitu kan. Dibilang selalu ada, ya enggak. Dibilang ada, ya ada. Ya begitulah. Oh iya, makasih buat ceritanya. Gak tau kenapa tetapan gue jadi kosong karena baca cerita yang ini. Terima kasih ya. See you next time.